Seorang ibu adalah pintu surga yang nyata di dunia. Namun, apa jadinya jika tangan yang seharusnya mencium takzim punggung tangan sang bunda justru berubah menjadi tangan yang penuh kebencian? Keserakahan telah membutakan mata hati Arini, seorang menantu yang merasa paling berkuasa di rumah itu. Ia lupa bahwa setiap helai rambut yang ia tarik dengan kasar, setiap tetes air mata yang jatuh ke lantai ruang tamu, dan setiap rintihan kesakitan yang keluar dari bibir Ibu Aminah adalah undangan bagi murka Sang Pencipta. Di balik senyum manisnya di hadapan suami, Arini menyembunyikan sisi iblis yang siap menerkam. Namun, ia tidak sadar bahwa doa seorang ibu yang terzalimi mampu menembus langit tanpa penghalang. Saat kehormatan seorang ibu diinjak-injak, saat itulah keadilan Tuhan mulai bekerja dengan cara yang tak terduga. Sebuah peristiwa mengerikan akan segera menjemputnya. Sebuah azab yang akan membuatnya merangkak memohon ampun di atas tanah. Bagaimana akhir dari kesombongan Arini? Dan benarkah penyesalan selalu datang terlambat saat pintu maaf mulai tertutup rapat? Simak kisah memilukan sekaligus penuh pelajaran ini sampai akhir. Karena apa yang Anda saksikan hari ini mungkin akan mengubah cara Anda memandang arti sebuah bakti. Sahabat setia kisah hati orang tua, sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam rangkaian peristiwa yang menggetarkan jiwa ini, izinkan saya mengajak Anda sejenak untuk merenung. Cerita yang akan kami sampaikan bukan sekadar tontonan, melainkan sebuah cermin besar bagi kita semua tentang arti kasih sayang dan pengabdian. Namun, sebelum itu, silahkan Anda tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda saat ini sedang menyimak kisah ini. Apakah Anda sedang di perantauan, di rumah sendiri, atau mungkin sedang berada di samping orang tua tercinta? Kami sangat ingin menyapa Anda semua. Sembari Anda menuliskan asal kota, mari kita manfaatkan ruang komentar di bawah video ini menjadi ladang kebaikan. Mari kita kirimkan doa-doa terbaik kita. Tuliskanlah satu kalimat doa untuk ayah dan ibu Anda. Jika beliau masih ada, mari kita doakan agar Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur yang berkah, dan sisa hidup yang penuh dengan kemuliaan. Namun, jika orang tua Anda sudah mendahului kembali keharibaan Sang Halik, mari kita tuliskan doa agar mereka mendapatkan tempat terbaik di sisinya, dilapangkan kuburnya, dan dijadikan taman-taman syurga sebagai tempat peristirahatannya. Percayalah, satu amin dari saudara kita yang lain bisa jadi adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Selain itu, jika Anda merasa video-video dari channel ini memberikan manfaat dan seringkali menjadi pengingat bagi hati yang sedang lelah, kami mohon dukungan tulus dari Anda. Silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan menekan tombol tersebut, Anda bukan hanya menjadi penonton, tetapi telah menjadi bagian dari keluarga besar kisah hati orang tua yang berkomitmen untuk terus menyebarkan pesan-pesan kebajikan kepada jutaan orang di luar sana. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika Anda setuju bahwa seorang ibu adalah harta yang tak ternilai harganya. Bagikan pula video ini ke grup WhatsApp keluarga, teman-teman, atau media sosial Anda. Mungkin saja melalui perantara Anda membagikan video ini, ada seorang anak yang tadinya keras hati menjadi lembut, atau ada seorang menantu yang tadinya abai menjadi lebih peduli pada mertuanya. Setiap satu kebaikan yang Anda sebarkan akan menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Terima kasih atas ketulusan Anda, dan sekarang, mari kita persiapkan hati kita untuk menyimak bait demi bait kisah menantu kurang ajar menjambak ibu mertua di ruang tamu. Azab datang. Berikut ini. Langit sore di pinggiran kota itu tampak muram, diselimuti awan kelabu yang menggantung rendah, seolah alam sedang ikut merasakan sesak yang menghimpit dada Ibu Aminah.
Di dalam sebuah rumah mewah bergaya minimalis yang didominasi warna putih bersih, Ibu Aminah duduk terpekur di atas kursi kayu kecil di sudut dapur. Matanya yang mulai rabun menatap kosong ke arah taman belakang melalui jendela kaca. Di rumah yang megah ini, rumah yang dibeli dengan tetesan keringat putra tunggalnya, Yusuf, Ibu Aminah justru merasa seperti orang asing yang tak diinginkan. Sudah 2 tahun berlalu sejak suaminya berpulang ke hadapan Sang Halik. Kehilangan pendamping hidup adalah luka yang belum sepenuhnya kering, namun hidup harus terus berjalan. Atas permintaan Yusuf yang tak tega membiarkan ibunya sendirian di kampung, Ibu Aminah akhirnya bersedia diboyong ke Jakarta. Kala itu, Yusuf berjanji bahwa di masa senjanya, sang ibu tidak akan kekurangan kasih sayang. Namun, janji tinggal janji. Realita yang dihadapi Ibu Aminah jauh dari bayangan indahnya sebuah hari tua yang tenang. Di rumah ini, ada Arini, istri Yusuf, yang memandang kehadiran Ibu Aminah tak lebih dari sekedar gangguan terhadap privasi dan gaya hidup mewahnya. Bagi Arini, Ibu Aminah adalah barang tua yang merusak estetika rumahnya yang modern. Setiap kali Ibu Aminah berjalan di ruang tamu, Arini akan mengikuti dari belakang dengan semprotan pengharum ruangan, seolah-olah keberadaan mertuanya meninggalkan bau yang tidak sedap. Setiap kali Ibu Aminah mencoba membantu menyapu atau merapikan meja, Arini akan membentaknya dengan dalih bahwa cara kerja mertuanya itu lambat dan hanya mengotori lantai yang baru saja dipel. Sore itu, suara langkah kaki Arini yang memakai sandal rumah berhak tinggi terdengar nyaring di atas lantai marmer, memecah keheningan dapur. Ibu Aminah tersentak, tangannya yang gemetar karena usia segera menyeka air mata yang sempat menggenang. Arini muncul dengan wajah ketus, tangan kanannya memegang ponsel mahal, sementara tangan kirinya berkacak pinggang. Ia menatap Ibu Aminah dengan pandangan merendahkan, seolah sedang melihat noda yang membandel di baju mahalnya. Ibu lagi, kenapa sih hobi banget duduk bengong di dapur? Kalau orang lihat, dikiranya saya nggak kasih ibu kerjaan atau nggak kasih ibu makan. Semprot Arini tanpa ada salam atau nada bicara yang sopan. Suaranya melengking tajam, menusuk pendengaran Ibu Aminah yang mulai berkurang. Ibu Aminah mencoba menyembunyikan senyum, meski bibirnya terasa keluh. Maaf Arini, ibu cuma mau istirahat sebentar setelah tadi bantu Mbak Sum jemur pakaian. Rasanya kaki ibu agak linu kalau kelamaan berdiri. Arini mendengus kencang, sebuah ekspresi muak yang tidak lagi ia tutup-tutupi. Kaki linu? Itu karena ibu sudah tua. Harusnya ibu tahu diri. Kalau sudah nggak bisa produktif, minimal jangan bikin mata saya sakit karena lihat ibu lemes begini. Ini rumah orang sukses, Bu. Rumah orang sibuk. Suasana lemes dan suram kayak di kuburan yang ibu bawa dari kampung itu nggak cocok di sini. Ibu Aminah hanya bisa menunduk. Ia meremas ujung daster batiknya yang sudah mulai pudar warnanya. Hatinya perih, bukan karena lelah fisik, tapi karena kata-kata menantunya yang terasa lebih tajam dari sembilu. Ia ingin sekali berteriak bahwa ia merindukan rumah kecilnya di kampung, merindukan kebun singkongnya, dan merindukan saat-saat di mana ia dihormati oleh tetangga. Namun, demi Yusuf, demi kebahagiaan putra tunggalnya, Ibu Aminah memilih untuk menelan semua hinaan itu dalam diam. Ia tidak ingin menjadi pemicu pertengkaran di dalam rumah tangga anaknya. Ia memilih untuk menjadi bayangan yang bisu, meski jiwanya perlahan terkikis oleh kebencian yang dipelihara Arini setiap harinya. Kehadiran Ibu Aminah yang seharusnya menjadi sumber keberkahan, telah sepenuhnya dianggap sebagai beban berat oleh Arini, sang ratu di istana megah itu. Dunia ini seringkali menjadi panggung sandiwara yang sangat sempurna bagi orang-orang seperti Arini. Ia adalah seorang ahli dalam mengubah wajah, seorang seniman dalam memutarbalikkan kenyataan. Di dalam rumah mewah itu, berlaku sebuah hukum yang tak tertulis. Ketika Yusuf ada, rumah itu adalah surga. Namun ketika Yusuf melangkah keluar pintu, rumah itu seketika berubah menjadi penjara yang dingin bagi Ibu Aminah. Setiap hari saat fajar baru saja menyingsing, pemandangan indah selalu tersaji di meja makan. Arini akan tampil dengan pakaian yang rapi dan senyum yang merekah. Dengan tangan yang terlihat begitu cekatan, ia menyuapkan sepotong roti atau menyiapkan teh hangat untuk Yusuf, sembari sesekali mengelus pundak Ibu Aminah dengan lembut di depan suaminya.
Ayo ibu, diminum tehnya. Arini sudah buatkan khusus pakai madu, supaya ibu tetap sehat. Ucapnya dengan nada suara yang begitu manis, seperti tetesan embun yang menyejukkan. Yusuf yang melihat pemandangan itu selalu merasa hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia merasa telah menjadi pria paling beruntung karena memiliki istri yang begitu menyayangi ibu kandungnya. Terima kasih ya sayang, sudah jaga ibu dengan baik. Aku jadi tenang kerjanya kalau tahu ibu di tangan yang tepat, kata Yusuf sembari mengecup kening Arini sebelum melangkah pergi. Yusuf tidak pernah tahu bahwa begitu mesin mobilnya menjauh dari pagar rumah, senyum manis di wajah Arini akan luntur seketika, digantikan oleh gurat kebencian yang amat pekat. Begitu keheningan kembali menguasai rumah, Arini akan langsung merampas cangkir teh di tangan Ibu Aminah. Ngapain diminum? Madu itu mahal, mending saya simpan buat saya sendiri. Ibu minum air putih saja dari keran kalau haus, bentaknya dengan mata yang mendelik tajam. Ibu Aminah hanya bisa tertegun, lidahnya keluh menyaksikan perubahan sifat yang begitu drastis. Topeng malaikat itu dilepaskan dengan kasar, memperlihatkan sosok asli yang penuh racun. Penderitaan Ibu Aminah tidak berhenti di situ. Di balik kemewahan rumah itu, Arini memperlakukan mertuanya layaknya seorang pelayan tanpa upah. Padahal ada asisten rumah tangga, Mbak Sum. Namun Arini selalu melarang Mbak Sum menyentuh pekerjaan yang berkaitan dengan Ibu Aminah. Biarkan saja orang tua itu bekerja, supaya nggak pikun dan nggak cuma makan gaji buta di sini, ucap Arini ketus. Ibu Aminah dipaksa mencuci tumpukan pakaian mahal Arini yang berbahan sutra dan payet rumit dengan tangan. Kalau pakai mesin nanti rusak, ibu kucek yang bersih pakai tangan. Kalau sampai ada noda sedikit saja, ibu nggak akan dapat jatah makan siang. Ancam Arini sembari melempar keranjang cucian ke hadapan mertuanya. Dengan sisa-sisa tenaga di tubuhnya yang sudah rentah, Ibu Aminah bersimpuh di lantai kamar mandi yang dingin, mengucek pakaian satu persatu. Jemarinya yang keriput mulai memutih dan perih karena terkena deterjen dalam waktu lama. Namun ia tak berani mengeluh. Yang paling menyakitkan adalah saat waktu makan tiba. Di depan Yusuf, Arini selalu menghidangkan lauk pauk mewah untuk Ibu Aminah. Namun saat Yusuf pergi, Arini hanya akan memberikan nasi putih dengan sisa kuah sayur atau sisa tulang ayam yang sudah hampir tak berdaging. Ini sudah lebih dari cukup buat orang yang cuma diam di rumah. Harusnya ibu bersyukur masih saya kasih tumpangan, ucap Arini sambil berlalu menuju meja makan pribadinya untuk menikmati hidangan lezat pesanan ojek online. Ibu Aminah seringkali menangis dalam diam di kamarnya yang sempit di dekat dapur. Ia meremas dadanya yang terasa sesak, memikirkan betapa Yusuf telah dibohongi dengan sangat rapi. Ia ingin sekali mengadu, ingin sekali menceritakan betapa pedihnya diperlakukan seperti sampah saat sang anak tak ada. Namun setiap kali ia melihat wajah lelah Yusuf yang baru pulang kerja, niat itu urung dilakukan. Ibu Aminah takut jika ia bicara, rumah tangga anaknya akan hancur. Ia memilih untuk tetap menjadi tawanan dalam sandiwara menantunya, membiarkan dirinya hancur perlahan demi menjaga kebahagiaan semu putra tunggalnya. Ia terjebak dalam lingkaran setan kemunafikan Arini, di mana kebenaran terkubur rapat di bawah kaki-kaki meja makan yang mewah. Keserakahan adalah benih iblis yang jika dibiarkan tumbuh, akan melilit nurani hingga mati pucuk. Itulah yang kini menguasai seluruh aliran darah Arini. Masalah bermula ketika Arini secara tidak sengaja menemukan sebuah map usang di bawah tumpukan kain di dalam lemari tua Ibu Aminah. Di dalamnya tersimpan sebuah sertifikat tanah yang sudah menguning namun nilainya luar biasa. Tanah itu adalah peninggalan almarhum suaminya Ibu Aminah di pinggiran kota yang kini areanya sedang berkembang pesat dan menjadi incaran banyak pengembang properti. Bagi Arini, sertifikat itu bukanlah sekedar kertas, melainkan jalan pintas untuk melunasi utang-utang gaya hidupnya yang kian menumpuk. Arini memiliki rahasia besar. Ia terlilit utang di berbagai platform pinjaman online dan beberapa teman sosialitanya demi mengejar pengakuan sosial yang semu. Ia butuh uang ratusan juta dalam waktu singkat, dan tanah milik mertuanya adalah jawabannya.
Sejak saat itu, perhatian palsu Arini mulai berubah menjadi tekanan yang sistematis dan mematikan. Suatu sore, Arini sengaja pulang lebih awal dan memastikan Yusuf masih tertahan oleh rapat di kantornya. Ia mendekati Ibu Aminah yang sedang duduk di teras belakang sambil menyulam, satu-satunya kegiatan yang bisa membuat hati orang tua itu tenang. Arini tidak datang dengan bentakan kali ini, melainkan dengan sebuah map coklat yang ia letakkan dengan kasar di atas meja, tepat di depan wajah Ibu Aminah. "Bu, kita bicara serius," ujar Arini, suaranya rendah namun penuh dengan getaran intimidasi. Tanah di kampung itu, yang nganggur dan cuma ditumbuhi ilalang, mending kita jual sekarang. Saya sudah ada pembeli yang mau bayar tinggi. Ibu tinggal tanda tangan di surat kuasa ini, biar saya yang urus semuanya ke notaris. Ibu Aminah menghentikan sulamannya. Tangannya yang gemetar perlahan meletakkan jarum. Ia menatap Arini dengan tatapan mata yang penuh kesedihan, namun ada keteguhan di sana. "Arini, tanah itu bukan tanah nganggur. Itu adalah amanah terakhir dari almarhum Bapak. Bapak berpesan, tanah itu jangan pernah dijual. Tanah itu harus dijaga untuk masa depan cucu-cucu ibu nanti. Untuk anak-anak kamu dan Yusuf, itu adalah satu-satunya warisan yang tersisa." Mendengar penolakan itu, keramahan palsu Arini menguap dalam sekejap. Wajahnya mengeras dan matanya berkilat penuh kemarahan. "Cucu? Masa depan? Ibu lihat nggak, sekarang kita hidup di zaman apa? Kita butuh uang sekarang, Bu, bukan nanti saat anak-anak sudah besar." "Ibu ini keras kepala sekali ya. Ibu cuma numpang makan, numpang tidur di sini. Tapi diminta tolong sekali saja susahnya minta ampun." Ibu Aminah menggeleng lemah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya yang sudah mulai keriput. Bukan ibu tidak mau menolong Arini, tapi itu bukan milik ibu sepenuhnya untuk dijual. Itu amanah. Yusuf pun sudah tahu soal ini, dan dia setuju untuk menjaganya. Yusuf itu bodoh kalau nuruti kemauan kuno ibu. Ibu jangan bawa-bawa nama Yusuf, dia itu sibuk cari uang buat biayai hidup ibu yang mahal ini. Surat kuasa ini bukan cuma soal tanah, ini soal balas budi ibu kepada kami. Tanda tangan sekarang, atau ibu akan tahu sendiri akibatnya. Arini menyodorkan sebuah pulpen hitam ke arah tangan Ibu Aminah. Ia menatap mertuanya seolah-olah ingin menelan wanita tua itu hidup-hidup. Suasana di ruang tengah itu mendadak menjadi sangat dingin dan mencekam. Surat di hadapan Aminah itu bukan sekedar surat biasa. Di mata Ibu Aminah, itu adalah surat berbisa yang akan menghancurkan prinsip hidupnya dan mengkhianati janji setianya kepada almarhum suami. "Ibu tidak bisa, Arini. Maafkan Ibu," bisik Aminah dengan suara yang nyaris tak terdengar, namun penuh keyakinan. Arini menarik napas panjang, sebuah senyum licik yang mengerikan tersungging di bibirnya. Ia menarik kembali map coklat itu dengan kasar. "Oh, jadi ibu pilih jalan yang sulit. Baiklah. Jangan salahkan saya kalau mulai besok, rumah ini akan terasa seperti neraka buat ibu. Ingat itu, tua bangka." Arini berlalu dengan langkah kaki yang menghentak-hentak, meninggalkan Ibu Aminah yang terisak dalam kesunyian. Di dalam saku daster batiknya, Aminah meremas tasbih kayunya, memohon kekuatan pada Sang Pencipta untuk menghadapi badai besar yang ia tahu pasti akan segera menerjang hidupnya. Surat kuasa itu telah menjadi genderang perang yang ditabuh Arini untuk menghancurkan mertuanya sendiri. Pagi itu, suasana di dalam rumah terasa begitu pengap, meski seluruh jendela besar di ruang tamu telah dibuka lebar. Udara seolah enggan mengalir, tertahan oleh kebencian yang kian menebal di dalam hati Arini. Yusuf baru saja berangkat keluar kota untuk urusan bisnis selama 3 hari ke depan. Kepergian Yusuf adalah momen yang paling ditunggu-tunggu oleh Arini. Momen di mana ia bisa melepas seluruh topeng kemunafikannya dan menjadi penguasa tunggal yang kejam. Ibu Aminah sedang duduk di atas sofa ruang tamu, mencoba merapikan beberapa helai benang pada taplak meja yang mulai terlepas. Tubuhnya terasa lebih lemah dari biasanya.
Semalaman ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan ancaman Arini soal tanah warisan itu. Jantungnya berdegup kencang setiap kali mendengar suara langkah kaki dari arah lantai atas. Benar saja, tak lama kemudian Arini turun dengan langkah yang menghentak. Tangannya masih menggenggam map coklat yang sama. Map yang kini terasa seperti pemanggil maut bagi Ibu Aminah. Arini melempar map itu ke atas meja kaca di depan mertuanya, hingga menimbulkan suara dentuman yang keras. Sudah cukup waktu buat ibu berpikir. Saya nggak mau dengar alasan amanah, alasan bapak, atau alasan kuno lainnya. Tanda tangani sekarang. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang luas itu, membuat Ibu Aminah tersentak hingga benang di tangannya terjatuh. Ibu Aminah mencoba mengatur nafasnya yang mulai memburu. Dengan suara bergetar ia mencoba bicara. Arini, kenapa kamu begitu memaksa ibu? Yusuf pun tidak pernah memaksakan hal ini. Jika kamu butuh uang, bicaralah baik-baik pada Yusuf. Dia pasti akan mencari jalan keluarnya. Mendengar nama suaminya disebut, wajah Arini mendadak merah padam. Matanya melotot, memperlihatkan gurat-gurat kemarahan yang amat sangat. Ia mendekat, mencondongkan tubuhnya ke arah Ibu Aminah, hingga jarak wajah mereka hanya beberapa senti. Jangan bawa-bawa Yusuf, dia itu cuma tahu cari uang. Dia nggak tahu seberapa banyak kebutuhan yang harus saya penuhi. Ibu pikir baju-baju yang saya pakai ini murah. Ibu pikir pergaulan saya nggak butuh modal. Ibu itu cuma beban di sini. Ibu cuma makan, tidur, dan menghabiskan uang anak saya. Setidaknya jadilah berguna sedikit dengan menyerahkan tanah itu. Ibu Aminah menggelengkan kepala. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya yang keriput. Harta bisa dicari Arini, tapi amanah kepada orang mati tidak bisa ditukar dengan uang. Ibu tidak akan memberikan tanda tangan itu. Ibu tidak mau mengkhianati almarhum bapak. Hianat? Saya bilang saya pengkhianat, jerit Arini histeris. Kesabarannya yang setipis kertas itu kini benar-benar habis. Ia merasa egonya terluka karena ditolak oleh seorang wanita tua yang ia anggap tak berdaya. Arini mulai mengamuk. Ia menyapu semua hiasan di atas meja kaca hingga jatuh berserakan di lantai marmer. Suara pecahan kristal terdengar memekakkan telinga, menciptakan suasana mencekam layaknya medan perang. Ibu Aminah menutup telinganya. Tubuhnya gemetar hebat karena ketakutan. Istighfar Arini, ingat Allah nak, ibu ini mertuamu, ibu dari suamimu sendiri. Mertua? Saya nggak pernah merasa punya mertua miskin dan keras kepala kayak kamu, bentak Arini semakin menjadi-jadi. Ia berdiri tegak, nafasnya memburu, menatap Ibu Aminah dengan pandangan jijik yang amat dalam. Ruang tamu yang biasanya rapi kini berantakan, mencerminkan isi hati Arini yang gelap dan penuh duri. Arini merasa semua rencananya terancam gagal karena keteguhan hati seorang wanita rentah. Di matanya, Ibu Aminah bukan lagi manusia, melainkan penghalang yang harus disingkirkan dengan cara apapun. Dengar ya tua bangka, kalau ibu pikir ibu bisa menang hanya dengan diam dan menangis, ibu salah besar. Di rumah ini saya adalah ratunya, dan ratu nggak akan membiarkan penghalang tetap berdiri di depannya. Arini maju satu langkah lagi, tangannya menggenggam kuat, dan sebuah niat jahat yang lebih keji lagi mulai terlintas di pikirannya. Suasana di ruang tamu itu mencapai titik didih yang paling mengerikan, di mana batas antara benci dan kegilaan tak lagi terlihat. Ibu Aminah hanya bisa memejamkan mata, bibirnya tak henti membisikkan doa, bersiap menghadapi badai yang lebih besar yang ia tahu akan segera menghancurkan sisa-sisa kedamaian di hidupnya. Ruang tamu yang tadinya merupakan simbol kemewahan dan kesuksesan Yusuf, kini berubah menjadi ruang penyiksaan batin bagi Ibu Aminah. Aroma pengharum ruangan yang mahal kini kalah oleh aroma ketakutan yang pekat. Arini berdiri tegak di tengah kekacauan pecahan kristal. Napasnya naik turun dengan cepat dan matanya merah menyala penuh kebencian. Di hadapannya, Ibu Aminah bersimpuh di tepi sofa. Tangannya yang kurus melindungi kepalanya sendiri, seolah-olah ia sedang menunggu hantaman badai yang tak terelakkan. Sekali lagi aku tanya, mau tanda tangan tidak? Suara Arini kini tidak lagi melengking, melainkan rendah dan serak. Sebuah nada yang jauh lebih menakutkan karena penuh dengan ancaman murni. Ibu Aminah menggeleng dalam isaknya. Suaranya hampir hilang, habis tersumbat oleh rasa sesak di dada. Tidak Arini, ibu tidak bisa. Ibu tidak mau berdosa pada almarhum bapak.
Mendengar penolakan yang masih saja keluar dari bibir mertuanya, sesuatu di dalam diri Arini seolah meledak. Batas kemanusiaannya runtuh. Keserakahan yang sudah membusuk di hatinya kini mengambil alih seluruh kesadarannya. Dengan gerakan yang sangat cepat dan beringas, Arini maju dan meraih paksa tangan Ibu Aminah. Ia mencoba menarik paksa jemari mertuanya agar menggenggam pulpen, namun Ibu Aminah mengepalkan tangannya kuat-kuat dengan sisa tenaga yang ia miliki. "Dasar tua bangka keras kepala, kamu benar-benar minta dikasari ya?" teriak Arini. Karena tangannya tak berhasil membuka kepalan mertuanya, Arini melampiaskan amarahnya ke bagian lain. Tanpa belas kasihan sedikit pun, tangan Arini yang berhiaskan kuku-kuku panjang dengan cat kuku mahal itu melayang ke arah kepala Ibu Aminah. Tangan itu mencengkram kuat-kuat rambut putih Ibu Aminah yang tertutup kerudung tipis. Dengan sekali sentakan kasar, Arini menarik rambut itu hingga kepala Ibu Aminah terdongak paksa ke atas. "Aduh, sakit Arini, sakit nak, astagfirullah." Jerit Ibu Aminah piluh, air matanya meluncur deras, membasahi wajahnya yang penuh kerutan. Rasa sakit yang menjalar dari kulit kepalanya tak sebanding dengan rasa sakit yang menusuk jantungnya. Seorang ibu, seorang mertua yang seharusnya dimuliakan, kini diperlakukan lebih rendah dari binatang di rumah anaknya sendiri. Sakit? Ini belum seberapa dibanding sakitnya hati saya tiap hari lihat muka kamu di rumah ini. Arini semakin kalap. Ia semakin menjambak rambut itu semakin kuat, hingga tubuh Ibu Aminah yang ringan terseret ke lantai marmer yang dingin. "Tanda tangani. Sekarang juga, atau aku botaki keparamu sekalian biar kamu malu keluar rumah." Di atas lantai yang dipenuhi serpihan kaca hiasan yang pecah tadi, Ibu Aminah merintih. Rambutnya yang sudah menipis karena usia terasa seolah-olah akan terlepas dari kulit kepalanya. "Ampun Arini, ampun. Ingatlah Yusuf nak, dia akan sangat sedih kalau tahu ini." "Jangan sebut nama Yusuf dengan mulut kotormu itu." Arini membentak tepat di depan wajah Ibu Aminah. Ia tidak peduli jika kerudung mertuanya sobek, ia tidak peduli jika kuku-kukunya melukai kulit kepala wanita tua itu. Arini justru semakin beringas. Ia menjeret kepala Ibu Aminah ke arah meja, memaksa wajah wanita itu untuk melihat ke arah surat kuasa yang kini sudah terkena tetesan air mata Aminah sendiri. Suasana di ruang tamu itu benar-benar menjadi gambaran neraka dunia. Arini dengan wajah cantiknya yang kini tampak seperti iblis terus mengguncang-guncangkan kepala mertuanya. Jambakan itu begitu kuat hingga beberapa helai rambut putih Ibu Aminah benar-benar terlepas dan tertinggal di sela-sela jari Arini. Namun Arini seolah buta dan tuli. Ia terus memaki, terus menghina, dan terus menyiksa wanita yang telah melahirkan pria yang ia cintai. Di tengah siksaan itu, Ibu Aminah hanya bisa memejamkan mata, bibirnya yang bergetar tak henti menyebut nama Tuhan, memohon agar keadilan segera datang sebelum nyawanya benar-benar habis di tangan menantu yang ia sayangi. Ia tidak tahu bahwa di balik pintu depan yang tertutup rapat, sebuah kunci sedang berputar, menandakan bahwa saksi dari segala kebiadaban ini akan segera muncul. Dunia seolah berhenti berputar ketika suara putaran kunci di lubang pintu depan terdengar nyaring, memecah kebisingan teriakan Arini dan tangis pilu Ibu Aminah. Pintu kayu jati yang besar itu terbuka perlahan, menyingkap sesosok pria yang berdiri mematung di ambang pintu. Yusuf, yang seharusnya masih menempuh perjalanan menuju luar kota, berdiri di sana dengan wajah yang seketika berubah pucat pasi. Ia pulang karena ada dokumen proyek yang tertinggal. Namun, yang ia temukan justru adalah potongan neraka di ruang tamunya sendiri. Tas kerja yang dipegang Yusuf jatuh berdebam ke lantai marmer. Namun, suara itu tak mampu mengalihkan kegilaan Arini yang sudah terlanjur buta oleh amarah. Arini masih mencengkeram kuat rambut Ibu Aminah. Kepalanya masih mendongak paksa, dan tangannya yang lain masih berusaha menekan pulpen ke jemari rentai yang sudah lemas tak berdaya. Arini begitu asyik dengan kebiadapannya, hingga ia tak menyadari kehadiran suaminya. "Tanda tangan! Cepat tanda tangan tua bangka!" teriak Arini sekali lagi, diiringi sentakan jambakan yang membuat Ibu Aminah memekik kesakitan untuk kesekian kalinya. "Arini, apa yang kamu lakukan?" Suara Yusuf menggelegar, lebih keras dari guntur di siang bolong.
Suara itu begitu penuh dengan kemarahan, luka dan tidak percayaan yang mendalam. Arini tersentak hebat. Tubuhnya membeku seketika. Cengkraman tangannya pada rambut Ibu Aminah terlepas dengan gemetar. Ia menoleh perlahan, dan matanya bertemu dengan tatapan Yusuf. Tatapan yang kini tidak lagi memancarkan cinta, melainkan kebencian murni dan rasa jijik yang amat sangat. Ibu Aminah yang sudah kehilangan keseimbangan jatuh tersungkur di atas lantai marmer yang dingin. Rambutnya berantakan, kerudungnya robek dan air mata membasahi seluruh wajahnya. Ia mencoba merangkak menjauhi Arini, namun tenaganya sudah habis. Ia hanya bisa mengisak pelan memanggil nama anaknya dengan suara serak yang memilukan. Yusuf, Yusuf nak. Yusuf berlari melintasi ruang tamu, melewati pecahan kristal yang berserakan, dan langsung berlutut memeluk ibunya. Ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana beberapa helai rambut putih ibunya tertinggal di lantai, tercabut paksa oleh tangan wanita yang selama ini ia puja sebagai bidadari. Hati Yusuf hancur berkeping-keping. Rasa bersalah yang teramat besar menghujam dadanya. Ia merasa telah menjadi anak yang paling berdosa karena telah membiarkan ibunya tinggal satu atap dengan monster berwajah manusia. "Ibu, maafkan Yusuf, Bu. Maafkan Yusuf." Isak Yusuf sambil mendekap erat tubuh ibunya yang menggigil ketakutan. Ia mencium kening ibunya berkali-kali, berusaha memberikan perlindungan yang selama ini gagal ia berikan. Sementara itu Arini berdiri gemetar di samping meja. Wajahnya yang tadi merah padam karena amarah, kini berubah menjadi seputih kertas. Topeng kemunafikan yang ia jaga dengan sangat rapi selama bertahun-tahun, kini hancur lebur di depan mata suaminya sendiri. Tidak ada lagi ruang untuk berbohong, tidak ada lagi ruang untuk bersandiwara. Semua bukti kebiadabannya terpampang nyata di ruang tamu itu. Mas Yusuf, ini nggak seperti yang kamu lihat. Mas, dengerin aku dulu." Arini mencoba mendekat, suaranya bergetar hebat, mencoba mencari celah untuk membela diri. Ia mencoba meraih lengan Yusuf, namun Yusuf menyentakkan tangannya dengan kasar, seolah-olah ia baru saja disentuh oleh sesuatu yang sangat kotor. "Jangan sentuh aku, jangan berani-berani kamu mendekat," bentak Yusuf dengan mata yang memerah dan penuh air mata amarah. Yusuf berdiri perlahan, matanya menatap tajam ke arah map coklat dan surat kuasa yang tergeletak di meja. Ia mengambil surat itu, membacanya sekilas, lalu meremasnya hingga hancur di depan wajah Arini. "Jadi ini semua karena tanah? Kamu tega menyiksa ibu yang melahirkanku hanya karena selembar kertas ini?" Yusuf berteriak tepat di depan wajah Arini. Arini mundur selangkah, kakinya lemas menabrak sofa. Keheningan yang mencekam kembali menyelimuti ruangan itu. Namun kali ini Arini tahu bahwa ia bukan lagi sang penguasa. Ia kini hanyalah seorang terdakwa yang tertangkap basah, dan hukuman yang lebih besar daripada amarah Yusuf sedang menunggunya di depan mata. Udara di ruang tamu itu seolah membeku. Amarah Yusuf bukan lagi seperti api yang berkobar-kobar, melainkan seperti pedang es yang dingin dan mematikan. Ia berdiri tegak melindungi Ibu Aminah yang masih terisak di belakangnya. Sementara itu Arini tampak seperti tikus yang terpojok. Wajah cantiknya yang biasa dipoles kosmetik mahal, kini terlihat buruk karena kepanikan yang luar biasa. Ia mencoba mencari-cari kata, menyusun kebohongan baru di kepalanya. Namun lidahnya seolah keluh melihat tatapan Yusuf yang begitu tajam. "Mas, tolong dengarkan aku. Aku melakukan ini karena aku stres, Mas. Aku banyak tekanan. Ibu selalu memancing emosiku." Arini mencoba memulai pembelaan dengan suara yang dibuat memelas. Mencoba mengeluarkan air mata buaya yang biasanya ampuh meluluhkan hati suaminya. "Diam," bentak Yusuf. Suaranya tidak keras, namun getarannya membuat Arini terlonjak. "Cukup Arini, jangan kotori telingaku lagi dengan satu pun kata dusta dari mulutmu. Aku sudah melihat semuanya. Aku melihat bagaimana tangan yang aku cintai ini menjambak rambut wanita yang melahirkanku. Aku melihat bagaimana kamu memperlakukannya seperti binatang hanya karena sebidang tanah." Yusuf melangkah maju, membuat Arini mundur hingga terdesak ke sudut ruangan. "Ternyata selama ini aku telah memelihara ular di dalam rumahku.
Aku bekerja banting tulang, pergi keluar kota, meninggalkan ibuku dengan harapan dia bahagia bersamamu. Tapi ternyata di saat aku tidak ada, kamu menjadikannya pelayan. Kamu menyiksanya, kamu menghinanya. Arini mulai meracau. Suaranya naik 1 oktav karena panik. Lalu apa maumu, Mas? Kamu mau bela ibu tua itu terus. Dia itu sudah pikun, dia beban buat kita. Kamu nggak lihat bagaimana gaya hidup kita sekarang? Aku butuh uang itu untuk menutupi kebutuhan kita. Kebutuhan kita atau nafsu keserakahanmu? Yusuf menyambar tas milik Arini yang tergeletak di meja dan melemparkannya ke arah pintu. Pergi kamu dari sini, Arini. Detik ini juga, aku haramkan kamu menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Kita selesai. Aku akan mengurus perceraian kita secepatnya. Mendengar kata cerai, Arini seolah tersambar petir. Kemewahan, status sosial, dan fasilitas yang selama ini ia nikmati seketika runtuh. Namun bukannya bersujud memohon ampun, kesombongan di hatinya justru kembali berkobar. Oh, jadi kamu lebih pilih ibu-ibu keriput ini daripada aku? Fine, usir aku. Kamu pikir aku butuh kamu? Aku bisa cari pria yang lebih kaya dari kamu. Keluarga miskin ini nggak akan pernah sukses tanpa aku. Arini berteriak histeris. Wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan karena dendam yang membara. Ia menyambar ponselnya dan melangkah dengan angkuh menuju pintu. Namun sebelum ia melangkah keluar, ia menoleh ke arah Ibu Aminah yang masih lemas. Ingat ya tua bangka, kamu sudah menghancurkan hidupku. Jangan harap kalian bisa hidup tenang setelah ini. Arini meludah ke lantai marmer sebagai tanda kebencian terakhirnya sebelum membanting pintu dengan sangat keras. Hening. Ruang tamu itu kini sunyi, hanya menyisakan suara isak tangis Ibu Aminah yang memecah kesunyian. Yusuf segera berlutut kembali, merangkul ibunya dengan penuh penyesalan yang mendalam. Ibu, maafkan Yusuf. Yusuf benar-benar buta selama ini. Ibu Aminah mengelus rambut Yusuf dengan tangan yang masih gemetar. Sudah nak, sudah. Jangan benci dia terlalu dalam. Biarlah Tuhan yang membalas. Ibu hanya sedih melihatnya begitu tersesat dalam harta. Aminah tidak mengeluarkan sumpah serapah. Ia tidak memaki menantu yang telah menjambaknya. Namun air matanya yang jatuh ke lantai marmer adalah saksi bisu sebuah pengkhianatan terhadap fitrah kemanusiaan. Di langit yang mendung di luar sana, guntur tiba-tiba menggelegar, seolah alam semesta memberikan tanda bahwa sumpah yang terluka dari seorang ibu yang terzolimi telah sampai ke singgasana Tuhan. Dan di jalanan sana, Arini yang melaju kencang dengan mobilnya, tidak pernah tahu bahwa bayang-bayang azab mulai membuntutinya, bersiap untuk menjemputnya di tikungan hidup yang paling gelap. Arini memacu mobil sedan mewahnya dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Di dalam kabin yang kedap suara itu, ia berteriak histeris, memaki Yusuf, memaki Ibu Aminah, dan mengutuk nasibnya yang tiba-tiba berbalik 180 derajat. Tangannya mencengkram setir begitu kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Matanya merah, bukan karena kesedihan, melainkan karena api dendam yang membakar seluruh nalar sehatnya. Lihat saja nanti, kalian akan merangkak memohon ampun padaku, teriaknya pada kesunyian jalan raya. Namun, Arini lupa satu hal. Ia sedang melarikan diri dari sebuah rumah yang baru saja ia penuhi dengan rintihan doa seorang ibu yang terzalimi. Langit sore yang tadinya hanya mendung, kini mendadak berubah menjadi gelap gulita, seolah-olah matahari enggan menyinari perjalanan wanita berhati iblis itu. Hujan turun dengan sangat lebat, membatasi jarak pandang hanya dalam beberapa meter ke depan. Kilat menyambar bergantian di cakrawala, menciptakan pemandangan yang mencekam. Saat itulah, peristiwa aneh mulai terjadi. Arini merasa kepalanya mendadak sangat berat. Rasa sakit yang tajam tiba-tiba menusuk kulit kepalanya, persis di titik di mana ia menjambak rambut Ibu Aminah tadi. Rasa sakit itu begitu hebat, seolah-olah ada ribuan jarum yang menembus tengkoraknya secara bersamaan. Ia mencoba memegang kepalanya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya tetap disetir.
"Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali?" rintihnya. Dalam hitungan detik, pandangannya mulai kabur. Di tengah guyuran hujan, ia seolah-olah melihat bayangan sosok Ibu Aminah berdiri di tengah jalan dengan rambut yang terurai panjang dan wajah yang bersimbah air mata. Arini panik. Ia membanting setir ke kanan dengan sangat keras untuk menghindari bayangan itu. Namun, malang tak dapat ditolak. Jalanan yang licin membuat mobilnya kehilangan kendali, berputar berkali-kali di atas aspal seperti gasing yang mengamuk. Suara dicitan ban yang beradu dengan aspal terdengar memekakan telinga, disusul oleh dentuman keras saat mobil mewah itu menghantam pembatas jalan dan terjun bebas ke dalam sebuah jurang kecil sedalam 10 meter. Mobil itu terguling beberapa kali sebelum akhirnya mendarat dalam posisi terbalik di dasar jurang yang dipenuhi semak berduri. Hening sejenak, hanya suara rintik hujan dan uap yang keluar dari kap mesin yang hancur. Arini masih sadar, namun tubuhnya terjepit di antara kursi dan atap mobil yang merangsek masuk. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya, terutama di wajah dan tangannya. Bau bensin mulai tercium menyengat. Arini mencoba berteriak, namun suaranya hanya berupa rintihan lemah. Tiba-tiba, percikan api muncul dari arah tangki bensin. Api itu merambat dengan sangat cepat, melahap bagian belakang mobil dan mulai menjilat kabin depan. Arini melihat api itu mendekat dengan mata penuh kengerian. Panasnya mulai memanggang kulitnya. Dengan sisa tenaga, ia berhasil merangkak keluar melalui jendela yang pecah. Namun lidah api sempat menjilat sebagian wajah dan tangan kanannya. Ia tersungkur di atas tanah yang becek, berteriak dengan kesakitan saat kulit wajahnya yang biasa dipoles krim mahal kini melepuh dan menghitam. Namun, penderitaan Arini tidak berhenti di sana. Saat ia mencoba meraih ponselnya untuk meminta bantuan, sebuah pesan masuk berdering berulang kali. Bukan pesan bantuan, melainkan notifikasi dari pihak bank dan aplikasi pinjaman online yang menyatakan bahwa seluruh asetnya telah dibekukan dan rumah serta tabungannya disita akibat laporan penipuan investasi bodong yang selama ini ia jalankan secara rahasia. Dalam satu sore yang singkat, Arini kehilangan segalanya. Kecantikannya sirna terbakar api, hartanya habis disita, dan harga dirinya hancur berkeping-keping. Ia terletak di tengah hujan, di antara semak berduri, meratapi nasibnya yang malang. Ia baru menyadari bahwa jambakan yang ia berikan pada mertuanya adalah jambakan pada takdirnya sendiri. Azab itu datang bukan dengan perlahan, melainkan menjemputnya dengan ledakan kemarahan alam, menyisakan Arini dalam kehancuran yang tak menyisakan ruang bagi kesombongan. Dinding-dinding rumah sakit kelas bawah itu tampak kusam, berwarna putih keabu-abuan dengan aroma obat-obatan yang tajam dan menyesakkan. Di sebuah sudut bangsal perawatan umum yang dihuni oleh banyak pasien, Arini terbaring lemah. Tidak ada lagi kamar VIP dengan fasilitas mewah yang dulu selalu ia banggakan. Tidak ada lagi buket bunga dari rekan-rekan sosialita atau hantaran makanan mahal dari restoran bintang 5. Yang ada hanyalah suara rintihan pasien lain dan derit kipas angin tua yang berputar lambat di langit-langit, seolah mengejek nasibnya yang kini berada di titik nadir. Wajah Arini kini hampir seluruhnya tertutup oleh balutan perban putih. Luka bakar yang ia dapatkan saat mobilnya meledak telah menghanguskan kecantikan yang selama ini menjadi senjatanya untuk menyombongkan diri. Setiap kali perban itu diganti oleh perawat, Arini hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, tak sanggup melihat pantulan dirinya di cermin. Rasa perih yang menjalar di kulit wajah dan tangannya terasa seperti ribuan sembilu yang menyayat tanpa henti. Namun, rasa perih itu belum seberapa dibanding rasa sakit di kulit kepalanya yang hingga kini masih sering terasa seperti dijambak oleh tangan-tangan tak terlihat. Sebuah sisa trauma fisik yang terus mengingatkannya pada Ibu Aminah. Di masa-masa sulit ini, Arini baru menyadari betapa hampa hidup yang selama ini ia jalani. Teman-teman yang dulu sering ia ajak berpesta, yang selalu memuji gaya hidupnya, kini menghilang bak di telan bumi. Tidak ada satupun dari mereka yang menjawab teleponnya atau sekadar mengirimkan pesan singkat bertanya kabar. Mereka menjauh, segera setelah mendengar berita bahwa Arini jatuh miskin
dan terlibat kasus hukum penipuan. Arini benar-benar sendirian, terjebak dalam tubuh yang hancur dan masa depan yang gelap gulita. Setiap malam, dalam kesunyian rumah sakit, bayangan Ibu Aminah terus menghantuinya. Ia teringat bagaimana wanita tua itu memohon ampun saat ia jambak rambutnya. Ia teringat tatapan mata mertuanya yang penuh luka, namun tetap mendoakannya. "Apa yang sudah aku lakukan?" bisiknya dalam hati dengan tenggorokan yang terasa kering dan sakit. Air mata Arini mengalir, membasahi kain perban di wajahnya, menciptakan rasa pedih yang amat sangat saat garam air matanya menyentuh luka bakar yang belum kering. Penyesalan itu datang menghujam jantungnya. Ia teringat betapa sombongnya ia saat mengusir Ibu Aminah, betapa angkuhnya ia saat merasa uang adalah segalanya. Kini, uang itu telah habis tak bersisa disita oleh negara dan bank. Jangankan untuk membayar biaya rumah sakit yang terus membengkak, untuk sekadar membeli sebotol air minum pun ia harus bergantung pada belas kasihan perawat. Semua kemewahan yang dulu ia puja-puja, kini terasa seperti debu yang tertiup angin. Suatu sore, Arini melihat melalui celah jendela bangsal, seorang anak kecil sedang menyuapi neneknya dengan penuh kasih sayang di taman rumah sakit. Pemandangan itu membuatnya terseduh-seduh. Ia teringat betapa baiknya Ibu Aminah yang selalu berusaha menyiapkannya teh madu, meskipun ia selalu membentaknya. Ia teringat betapa sabarnya wanita tua itu menghadapi segala kebiadabannya demi menjaga perasaan Yusuf. Arini merasa dirinya bukan lagi manusia, melainkan monster yang baru saja tersadar dari kegilaan panjang. "Ibu, maafkan aku," rintihnya lirih. Namun suara itu hanya bergema di dalam kepalanya sendiri. Ia merasa pintu surga telah tertutup rapat baginya. Ia merasa tidak pantas untuk dimaafkan. Namun rasa sakit dan ketakutan akan hari esok membuatnya terus merintih memanggil nama wanita yang dulu ia aniaya. Penyesalan itu memang datang. Namun ia datang di saat Arini sudah kehilangan segalanya. Kecantikannya, hartanya, suaminya, dan kehormatannya. Ia kini hanyalah seonggok daging yang terluka, menanti pengadilan dunia yang akan segera menjemputnya begitu ia keluar dari rumah sakit, sambil terus menelan pahitnya kenyataan bahwa penyesalan yang terlambat adalah siksaan yang paling nyata di dunia. 3 minggu telah berlalu sejak badai itu menghancurkan hidup Arini. Pagi itu, pintu bangsal perawatan terbuka pelan. Suara deritnya yang khas biasanya hanya menandakan kedatangan perawat untuk mengganti perban yang menyakitkan. Namun kali ini, langkah kaki yang terdengar berbeda. Lebih tenang, lebih berat, dan syarat dengan kewibawaan yang sangat Arini kenali. Dari balik celah perban yang membungkus matanya, Arini melihat 2 sosok berdiri di tepi tempat tidurnya. Yusuf berdiri di sana dengan wajah yang tampak jauh lebih dewasa, meski guratan kesedihan masih membekas jelas. Dan di sampingnya, seorang wanita tua dengan kerudung putih bersih yang senada dengan wajahnya yang tenang. Ibu Aminah. Wanita yang pernah ia seret di lantai, yang pernah ia jambak rambutnya dengan penuh kebencian, kini berdiri tepat di hadapannya tanpa membawa sebilah pedang pun, melainkan membawa ketulusan yang luar biasa. Arini seketika gemetar hebat. Ia ingin menutupi wajahnya yang hancur dengan bantal. Ia ingin menghilang di telan bumi karena rasa malu yang teramat sangat. "Mas Yusuf, Ibu," suaranya pecah, tercekat oleh isak tangis yang meledak dari lubuk hatinya yang terdalam. Dengan susah payah, Arini mencoba menggerakkan tubuhnya yang terbalut perban. Ia turun dari tempat tidur dan jatuh bersimpuh di lantai yang dingin, tepat di bawah kaki Ibu Aminah. "Ibu, Ibu Aminah, ampuni Arini. Arini berdosa, Bu. Arini iblis," jerit Arini pecah. Ia mencium kaki Ibu Aminah yang bersahaja, membasahinya dengan air mata penyesalan yang kini benar-benar tulus. Ia tidak lagi peduli pada rasa sakit di luka bakarnya. Yang ia rasakan hanyalah beban dosa yang begitu berat, yang seolah ingin ia lepaskan di kaki wanita yang pernah ia zolimi itu. Yusuf memalingkan wajah, matanya berkaca-kaca melihat kehancuran wanita yang pernah ia cintai. Namun yang dilakukan Ibu Aminah sungguh di luar nalar manusia biasa. Wanita tua itu membungkuk, tangannya yang kurus dan gemetar perlahan menyentuh pundak Arini yang terguncang hebat karena tangis.
Dengan penuh kelembutan, Ibu Aminah membantu menantunya itu untuk kembali duduk, meski Arini terus merontah karena merasa tak pantas. "Bangunlah, Nak Arini, bangun," bisik Ibu Aminah, suaranya lembut sehalus sutra, sama sekali tidak ada nada dendam atau kebencian di sana. "Ibu sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kamu meminta, Ibu sudah memohon pada Allah agar kamu diberikan keselamatan. Ibu tidak pernah menyimpan benci, karena Ibu tahu yang melakukan itu semua bukanlah Arini yang asli, melainkan iblis keserakahan yang sedang merasukimu." Mendengar kata-kata itu, hati Arini seolah tersayat. Bagaimana mungkin seseorang yang ia perlakukan seperti binatang bisa memiliki hati seluas samudra? "Kenapa, Bu? Kenapa Ibu begitu baik? Arini pantas mati, Bu. Arini sudah jambak rambut Ibu. Arini sudah hina Ibu." Ibu Aminah tersenyum tipis, sebuah senyum yang memancarkan cahaya ketenangan. "Karena Ibu adalah seorang ibu, Nak. Tugas seorang ibu bukan untuk menghukum, tapi untuk mendoakan agar anak-anaknya kembali ke jalan yang benar. Harta yang kamu kejar itu sudah hilang, kecantikanmu pun sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Sekarang, yang tersisa hanyalah hatimu. Perbaikilah hatimu, Arini. Itu adalah satu-satunya milikmu yang paling berharga." Yusuf melangkah maju, meletakkan sebuah tas kecil berisi pakaian dan sedikit uang di atas meja. "Arini, meski kami memaafkanmu, namun hukum dunia tetap harus berjalan. Kasus penipuanmu sudah diproses, dan setelah kamu pulih, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu di pengadilan. Kami datang ke sini untuk memastikan kamu tahu bahwa kami tidak menaruh dendam, tapi hubungan kita sebagai suami istri sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Ini adalah konsekuensi dari jalan yang kamu pilih." Arini mengangguk lemah. Ia menerima kenyataan itu dengan lapang dada. Ia sadar, maaf memang didapatkan, namun kepercayaan yang sudah hancur tak bisa kembali seperti semula. Saat Yusuf dan Ibu Aminah melangkah keluar dari bangsal, Arini menatap punggung mereka dengan pandangan yang kosong namun penuh syukur. Ia telah kehilangan segalanya, harta, wajah cantik dan suami yang mencintainya. Namun hari itu ia mendapatkan sesuatu yang lebih besar. Ia mendapatkan kembali nuraninya yang telah lama hilang. Arini menjalani sisa hidupnya di dalam penjara dengan wajah yang cacat, namun orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang paling rajin beribadah dan selalu membantu sesama tahanan. Jambakan di ruang tamu itu telah menjadi titik balik hidupnya, sebuah azab yang pedih, namun menjadi satu-satunya jalan baginya untuk menemukan jalan pulang. Ia belajar satu hal yang sangat mahal harganya, bahwa di dunia ini, kesombongan hanyalah pakaian pinjaman yang akan dilepas secara paksa, dan hanya kasih sayang tuluslah yang akan dibawa hingga ke liang lahat. Sahabat setia kisah hati orang tua, kisah Arini menjadi pengingat pedih bagi kita semua. Harta, tahta, dan kecantikan adalah ujian, bukan alasan untuk merendahkan sesama, apalagi orang tua yang seharusnya kita muliakan. Ingatlah, doa orang tua adalah kunci pintu langit. Sekali kita menyakiti hati mereka, maka seluruh alam semesta akan ikut murka. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga lisan dan perbuatan, terutama kepada mertua dan orang tua kita. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa ada pesan yang layak untuk disebarkan. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.